welcome back to Talking Amirat. Talking and Learning with AMIAI Wilayah Jawa Barat. Oke, pada podcast kedua kali ini kita kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial, yaitu Ketua Umum AMIAI Wilayah Jawa Barat periode 2021-2022, Teh Dian Karaharjo, yang kebetulan kita pada podcast kedua kali ini akan mengambil tema dengan seputar permagangan. Kebetulan juga beliau magang di Kemenparekraf dan Bea Cukai Kanwil Jabar. So, untuk para akuntan muda yang bertanya-tanya dan kepo mengenai seputar permagangan, pada episode 2 kali ini akan dikupas secara tuntas supaya bisa jadi referensi juga buat kalian ketika milih perusahaan ataupun instansi untuk dunia permagangan. So, this is podcast, enjoy dan selamat mendengarkan. Halo akuntan muda, udah pada gak sabar kan buat dengerin podcast episode 2 kali ini? Langsung aja nih, kita datangkan narasumber kita kali ini, Teh Dian Karaharjo sebagai Ketua Umum AMIAI Wilayah Jawa Barat periode 2021-2022 juga. Karena mungkin para akuntan muda juga udah kepo bertanya-tanya mengenai seputar permagangan, langsung aja kita perkenalan dulu mungkin ya dari narasumber kita kali ini. Boleh nih Teh Dian. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama aku Dian Karaharjo. Aku sekarang mahasiswa semester akhir di Politeknik Negeri Bandung. Lagi skripsian ya, pasti bentar lagi sidang, mohon doanya teman-teman. Tadi udah disinggung juga sama podcasternya kalau aku Ketua Umum AMIAI Jabar 2021-2022. Oke, mantep banget ya, kita langsung didatangkan langsung sama Ketua Umum AMIAI Wilayah Jabarnya. Dan kebetulan mau di-spill dikit nih, beliau tuh magang di Kemenparekraf dan Bea Cukai Kanwil Jabar. Jadi pasti banyak banget informasi yang akan beliau sajikan juga kepada teman-teman akuntan muda. Mungkin karena sebelum bertele-tele semua pertanyaan dan lain sebagainya, sebelum jauh ke situ gimana nih sekarang kabarnya Teh Dian? Sehat? Lagi sibuk apa juga? Alhamdulillah ya, kabar aku sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena bisa datang ke acara hari ini, bener-bener excited banget sih. Makasih banyak ya buat AMIAI Jabar, keren banget. Terus untuk kesibukannya tadi udah seperti spill dikit ya. Kalau mahasiswa tingkat akhir ya pasti sibuknya skripsian sih, overthinking dengan skripsian juga. Paling sibukannya itu aja sih. Bukan sibuk mikirin hidup, bukan? Yes, kurang lebih sibuk mikirin hidup. Karena itu salah satu bagian juga dari mahasiswa tingkat akhir. Bener, karena kan nanti kayak abis sidang nih beres nganggur gitu Iya, kan udah langsung pusing banget gitu. Takut tambah dewasa gak? Takut tambah dewasa, Takut pressure tambah banget sebenarnya sekarang bro. Itulah ya sepian kesibukan dari Ketua Umum AMIAI Wilayah Jawa Barat periode 2001-2022 juga. Sekarang lagi sibuk TA katanya beliau, dan alhamdulillah juga sudah menyempatkan hadir pada podcast episode 2 kali ini. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kita langsung tanya aja, karena Teteh magang di Kemenparekraf dan Bea Cukai Kanwil Jabar, kenapa dengan begitu banyaknya perusahaan ataupun instansi, kenapa harus milih Kemenparekraf dan Bea Cukai gitu? Wah, pertanyaannya menarik, kayak agak susah juga sih sebenarnya. Enggak susah amat. Jadi aku tuh tipe orang yang punya cita-cita gitu. Jadi selalu pengen punya tujuan dari awal, dari jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi misalnya ada SMA nih, mungkin biasanya kita nyiapin kampus tuh hamin berapa bulan mau lulus, atau enggak mungkin di akhir-akhir kelas 3 lah ya biasanya. Nah, kalau aku tuh tipe orang yang emang nyiapin tuh udah dari kelas 1, mungkin kelas 2, kayak aku pengen kuliah di mana. Nah, sama dengan instansi yang aku ingin juga sama kayak gitu. Jadi dari kuliah tuh aku masih bingung, masih awam ya terkait permagangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi aku dari awal udah tahu aku pengen akuntansi. Ya kebetulan aku mahasiswa akuntansi, khususnya prodi akuntansi manajemen pemerintahan di Politeknik Negeri Bandung. Nah, jadi selama beberapa semester aku pelajarin dulu nih tentang akuntansi manajemen pemerintahan. Terus kayak udah masuk semester 2 udah mulai di-spill nih sama dosen-dosen kayak akuntansi tuh kayak gini, khususnya akuntansi pemerintahan tuh kayak gini, agak beda ya sama akuntansi murni. Nah, terus masuk semester 3 tuh udah mulai kebayang kayak sering banget disinggung lah terkait kita tuh kalau magang harus di instansi pemerintahan. Nah, terus sering juga dengar tentang kementerian tuh kayaknya luar biasa gitu ya. Nah, makanya dari situ mulai tuh tertantang, wah kayaknya masuk kementerian oke nih. Dari awal semester 3 mau ke 4 atau 4 semester 4-an udah mikir kayak pengen banget nih ke kementerian, kayaknya luar biasa gitu ya, kayak menarik gitu. Nah, udah gitu di mulai semester 5 udah mulai cari-cari kementerian mana gitu, kementerian tuh apa aja, tupoksinya kayak gimana gitu. Mungkin kalau buat anak-anak akuntansi biasanya menuju ke kementerian keuangan
gitu ya, kayak wah Kementerian Keuangan nih gitu. Nah kalau aku masih mikir-mikir lagi gitu, Kementerian Keuangan, tapi kayaknya di semua kementerian pasti, nggak semua kementerian sih, semua instansi atau perusahaan apapun itu pasti butuh keuangan. Betul. Nah kita sebagai mahasiswa akuntansi beruntungnya di situ ya. Ya. Jadi kita bisa masuk kemanapun yang kita mau. Nah insya Allah kalau memang rezekinya ya. Nah jadi aku pengen masuk kementerian, akhirnya aku mulai well prepare tuh di 2022 ya. Aku mulai magang tuh di 2022, mulai Januari. Semester 5 itu, masih semester 5 sudah dipersiapkan gitu harus. Nah di semester 5 bulan, aku masih ingat, bulan Januari aku ke Jakarta kayak tanya-tanya gitu ya orang-orang sekitar gitu. Ada kerabat juga yang memang kerja di kementerian gitu, jadi kayak mulai katanya ini kementerian tuh kayak gimana sih, biasanya persyaratannya apa aja gitu. Nah udah nanya kayak tertariknya ke kementerian mana nih. Nah kan kementerian tuh banyak banget. Kita spesifikasiin lagi kementerian mana. Waktu itu aku menempatkan hatiku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang tuh dipimpinnya sama Pak Sandiaga Uno. Itu kan kayak lagi ini ya, tentang wisata gitu ya sekarang tuh, apalagi beres Covid kan. Beres Covid pasti di-up banget tentang wisata, karena buat menstabilkan lagi perekonomian tuh wisata tuh ini berpengaruh banget gitu. Akhirnya aku pengen ke Kemenparekraf. Memang masih jauh sih, karena di Polban tuh jadi kalau kita magang tuh kita dikasih waktu gitu untuk magang, karena itu masuknya ke salah satu mata kuliah. Betul. Gitu. Mata kuliahnya namanya kerja praktik. Itu untuk prodi aku pribadi ada di semester 7-8, cuman aku tarik ke semester 6 karena aku prepare dari semester 5. Akhirnya aku udah di bulan Maret Aprilan tuh aku udah mulai tahu syarat-syaratnya apa aja. Udah mulai tahu di bulan Maret. Udah mulai tahu. Terus kebetulan waktu itu kahim aku juga emang memperjuangkan biar prodi kita tuh bisa secepatnya magang. Nah makanya tiba-tiba teman-teman tuh udah mulai ngelis kita mau magang di mana, karena kita harus bikin surat kan. Nah jadi ya udah aku ikut well prepare juga di bulan-bulan Maret, April, Mei. Nah akhirnya di Mei ke Juni itu udah mulai pengiriman berkas-berkas yang dibutuhin, pengajuan ke Polban juga kan, dapat surat rekomendasi dan lain-lain buat ke Kemenparnya. Di bulan Mei itu udah ACC akhirnya dari Kemenpar. Kalau aku langsung masuk setelah UAS banget nih. Langsung masuk? Iya, beres UAS semester 5 aku langsung masuk. UAS semester 6 sorry. Iya berarti 6 ke 7 semester, beres UAS semester 6 langsung masuk. Aku targetnya 1 bulan karena dari Polban minimal 1 bulan gitunya, apa namanya magangnya. Kira aku udah masuk, tahunnya minta di extend, jadi aku magang 2 bulan gitu. Tapi yang masuk laporan kerja praktiknya nggak apa-apa, 1 bulan aja kayak gitu. Jadi emang cita-citanya pengennya. Iya, tapi kita harus well prepare ya dari awal. Jadi kita harus punya tujuan. Terus kalau misalnya yang ke Bea Cukai juga sama. Jadi waktu itu tuh galau-galau tuh kayak aku pengen ke kementerian, tapi aku juga pengen ke Bea Cukai nih. Kayaknya keren banget gitu. Keren ngurusin bea masuk, bea keluar, ekspor, impor tentang cukai. Karena sekilas nih ya teman-teman, bea cukai itu beda sama pajak biasa. Karena kalau misalnya bea cukai itu memungut pajak dari barang-barang atau dari barang-barang yang nggak biasa gitu, biasa minuman keras gitu yang gitu-gitu. Terus bea masuk untuk barang-barang ekspor impor gitu. Jadi kalau misalnya kita di perpajakan kan biasanya PPh badan, PPh WPOP, WP badan kayak gitu-gitu yang diurusinnya. Terus kayak wah keren nih bea cukai, kayaknya sesuatu yang menarik gitu. Karena nggak terlalu kalau bisa kan anak-anak akuntansi pasti mendalam banget dong tentang pajak. Tapi tentang bea cukai enggak kan ya? Iya, betul. Nah itu sih yang menantang, kayak wah cari tahu nih. Kayak karena kan sebenarnya banyak kita magang tuh itu menjadi insight buat kita nggak sih? Betul. Kayak, nanti kita setelah lulus maunya kerja di mana? Jangan sampai kita lulus langsung masuk, oh ternyata kita langsung kerja tetap ternyata nggak cocok. Nah salah satu bagusnya magang-magang tuh ya itu gitu. Jadi kita udah tahu habit di sini tuh kayak gini, habitnya karena tiap-tiap tuh pasti beda gitu. Nyamannya kita di mana gitu. Oke, jadi pada intinya ya, Teh Bianca itu sering senang dengan hal yang menantang. Kalau misalnya ada yang menantang di Kemenpar, digas. Di Bea Cukai ada yang menantang langsung di apply dan lain sebagainya. Salah satu motivasi juga ya buat para akuntan muda, ketika kelihatannya susah, jangan mundur terlebih dahulu, gas. Salah satunya ketika emang kitanya punya keinginan yang kuat, tekad yang emang kuat juga, pasti akan ada jalannya di setiap usaha yang mungkin kita lakukan kayak gitu.
Dan mungkin para akuntan muda juga sebenarnya bingung ya ketika kita mau masuk ke Kemenpar atau ke Bea Cukai, pasti kan ada syarat gitu ya ketika mau masuk ke perusahaan ataupun instansinya. Kalau misalnya syarat di Kemenpar atau di Bea Cukai itu seperti apa Teh? Sebenarnya kalau syarat-syarat tuh normal ya, seperti pada umumnya gitu, pasti CV dimana CV, persiapin itu dari jauh-jauh bulan, bulan mau ngeplay, misalnya kita mau apply bulan Juni, jauh-jauh kita udah nyiapin CV gitu, dari mungkin bagusnya dari Februari ya, karena biar prefer aja gitu, biar proper gitu si CV-nya. Nah, yang pasti itu kalau di Kemenpar tuh cuman CV sama surat dari kampus aja, surat pernyataan dari kampus. Jadi biar kan kalau surat pengantar dari kampus itu bisa isinya tuh berupa mata kuliah yang lagi kita ambil, terus kita semester berapa, tujuan dari magang kita nih apa gitu, outputnya kita harus apa kayak gitu, surat dari kampus. Nah kalau di Kemenpar cuma 2, nanti misalnya udah di-apply, cuma ada CV sama surat pengantar dari kampus. Kalau udah di-apply nanti bakal dihubungin sama pihak Menparnya langsung, baru nanti dipanggil wawancara kayak gitu. Kalau misalnya untuk di Bea Cukai itu agak banyak persyaratannya, ada CV, surat dari kampus, proposal magang, terus foto, kemudian ada apa? Transkrip nilai mungkin? Iya, betul ya. Kita harus pakai transkrip nilai kalau misalnya di Bea Cukai. Kalau di Bea Cukai itu kebetulan waktu itu aku apply-nya langsung ke HR-nya. Jadi langsung datang ke kantornya, datang ke resepsionisnya, ditemuin sama HR-nya, baru kita ngobrol-ngobrol sama HR-nya. Mungkin itu salah satu bagian wawancara juga ya, tapi pra wawancara mungkin maksudnya. Nah kayak gitu kalau untuk di Bea Cukai. Tapi buat teman-teman nih ya, informasi kalau misalnya mau apply ke Bea Cukai biasanya atau KPP, kantor pelayanan pajak pertama kayak gitu, teman-teman bisa nge-apply ke ini websitenya Kemenq. Nah bisa lewat situ, jadi lebih terstruktur, lebih terarah gitu ya, lebih terdata juga buat teman-teman kayak gitu sih kalau saran aku. Untuk persyaratan. Oke, menarik juga ya buat persyaratannya, rata-rata semuanya membutuhkan CV. Jadi buat para akuntan muda yang mau magang di instansi atau perusahaan yang memang kelihatannya susah atau dan lain sebagainya, siapkan CV terbaik kalian. Jadi jangan sampai CV kalian terbengkalai dan lain sebagainya, karena kita yang paling pertama dilihat mungkin CV ya Teh, karena pengalaman kita sama di kampus itu seperti apa, terus mungkin kita di kampus itu apakah aktif atau tidaknya itu akan dilihat dari CV. Kayak gitu nih buat para akuntan muda, buat syaratnya jangan lupa untuk dicatat. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya dan yang paling ingin diketahui juga kan buat para akuntan muda sekalian, sebenarnya ketika magang di Kemenpar dan Bea Cukai, Teh Bian tuh ngapain aja gitu, tupoksi yang diberikan di 2 instansi itu? Wah menarik nih, kayak agak panjang kali ya. Panjang banget kayak daging gini mas. Sambil ngobrol aja ya. Ya sambil ngobrol aja. Kalau untuk di Kemenpar, kebetulan waktu itu aku ditempatin di Direktorat Kajian Strategis. Jadi Direktorat Kajian Strategis itu ya tugasnya itu mengkaji atau meriset kayak gitu, sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan buat bagi pemangku kebutuhan atas informasi tersebut. Misalnya biasanya itu kalau kemarin tuh kita lagi ada riset tentang sirkuit Mandalika, pernah dengar gak sih? Sirkuit Mandalika? Apa itu lah sirkuit Mandalika? Sirkuit Mandalika tuh yang kemarin itu loh, yang Indonesia jadi tuan rumahnya MotoGP. Nah itu tuh ada di NTB ya, NTB jadi Mandalika. Nah kemarin itu dikaji, jadi kan itu banyak datang wisnus ya, wisatawan Nusantara, wisatawan asing kayak gitu kan pada datang ke Indonesia buat nonton MotoGP. Nah sedangkan kan di Mandalika tuh ada proses perekonomian juga dong, ada yang jual, ada wisata juga kan, tempat wisata dan lain-lain. Nah itu tuh kita kaji gitu. Jadi apakah dengan adanya sirkuit Mandalika ini berpengaruh terhadap perekonomian di Mandalikanya, dengan dengan dampak dari orang-orang yang berwisata ke sana, mungkin beli barang-barang ekonomi kreatif, karena biasanya kan Mandalika tuh daerah-daerah yang masih ekonomi kreatifnya tuh kayak handmade gitu loh. Nah itu kan masuk ke pariwisata dan ekonomi kreatif, jadi dikajinya kayak gitu. Kemarin tuh aku sempat ikut tentang itu, riset-riset tentang kayak gitu. Kemudian kalau misalnya untuk tugas aku tuh, hari pertama aku magang ini nariknya kayak langsung rapat, tiba-tiba kayak besoknya harus ada perjalanan dinas buat ngekaji riset apa lagi gitu ya. Nah aku langsung diminta buat nge-MC gitu. Paling langsung MC? Ya langsung nge-MC gitu. Kayak biasanya paling kita nge-MC di
webinar gitu mungkin di proker-proker iya, mungkin ya. proker di himpunan gitu Iya. tiba-tiba harus nge-MC di depan pejabat gitu ya, setaranya kementerian gitu yang datang kan kayak wah kepala dinas ini kan kayak agak kaget mungkin pengalamannya magang tuh itu kerjaan aku tuh biasanya nge-MC di tiap Kalau ada rapat-rapat buat riset atau apapun. Terus karena aku akuntansi tetap aku tidak meninggalkan bagian keuangan dong. Jadi aku nyiapin berkas-berkas buat pencairan dana. Misalnya kan kita tuh ngeriset ya. Bisa ternyata hasil riset menunjukkan bahwa ekonomi kreatif tuh begini. Makanya kita langsung survei ke lapangnya. Misalnya ke Jogja, biasanya ekonomi kreatif tuh banyak di Jogja. Bener gak sih kalau daerah sini itu kan ini banget ya, banyak banget ya ekonomi kreatifnya kayak batiknya mungkin. Atau nggak seniman itu kita datengin dari Kemenpartu. Jadi kita survei apakah benar seperti apa sih yang dialamin sama teman seniman atau gimana sih trennya ekonomi kreatif di daerah ini gitu. Nah itu kan namanya masuknya perjalanan dinas. Karena kita melakukan survei tentunya untuk meningkatkan juga lah ya kita tahu gitu kalau ekonomi kreatif di sini tuh kayak gimana. Udah gitu itu kan membutuhkan anggaran ya yang pasti karena kita sedang bekerja juga. Aku tuh nyiapin berkas-berkas buat pencairan anggaran perjalanan dinas tersebut. Banyak sih, nggak harus perjalanan dinas aja, kayak rapat-rapat pakai full day meeting gitu namanya. Nah kayak gitu, itu nyiapinnya kayak ada SPD, normatif, DRPP, notulensi kegiatan gitu. Jadi pas kita datengin seniman kan kita ngobrol ya, kita catat. Itu sebagai bukti. Jadi benar-benar kalau mau mencairkan dan anggaran untuk instansi pemerintah tuh benar-benar kayak harus rinci, jadi harus buktinya tuh benar-benar transparan banget gitu nih. Oh ini yang dibahas waktu kita survei, oh ini yang diskusi dengan seniman tuh kayak gini gitu. Kebetulan waktu itu juga sempat ke galeri-galeri ya, kayak kalau di Jogja tuh ada art jog gitu. Terus ke Bandung juga sempat ada ini sudut pandang itu kan sudut pandang tuh ada galerinya, jadi langsung nemuin ownernya gitu. Terus wawancara juga kayak gitu. Gimana? Terus kan dia juga berkecimpung di food and beverage juga, kayak kita cari tahu makan minum tuh lagi menaik nih ternyata. Kenapa? Karena orang banyak yang berwisata ke Lembang gitu, sudut pandang kan ada di Lembang ya, jadi naik nih ternyata penjualannya akibat pada wisata ke Lembang kayak gitu sih kalau buat di Kemenpar. Terus sebenarnya lebih have fun juga ya di Kemenpar tuh, karena lebih banyak jalan-jalan juga tapi jalan-jalan kerja ya itu. Terus ya kayak gitu sih kalau buat Kemenpar, nyiapin berkas-berkas bagian keuangan buat pencairan dana, jadi MC sama ya gitu. Terus kalau misalnya buat di Bea Cukai, kebetulan aku dapat di 2 divisi kemarin. Divisi apa aja tuh gue tahu? Yang pertama aku masuk di bagian keuangan, khususnya di bagian akuntansinya. Jadi yang biasanya tuh bikin pelaporan kayak gitu, pelaporan instansi pemerintahan kan emang harus ada ininya ya, ada formatnya beda gitu. Nah kemarin tuh aku di bagian SPD-an lagi. Iya di SPD lagi, karena sebelumnya aku di SPD, mungkin di Kemenpar sini di SPD lagi. Kayak ada namanya kalau di Bea Cukai itu punya sistem internal namanya sistem mangga kasep. Nah itu jadi kita input anggaran-anggaran yang dipakai jadi untuk khusus perjalanan dinas. Jadi mencocokkan antara realisasi sama pendataan internalnya. Nanti dicocokin lagi sama ada sakti, biasanya sistem keuangan yang terpusatnya gitu. Apakah sama nih anggaran yang digunakannya kayak gitu. Nah aku tuh di bagian keuangan kemarin sempatnya di input itu. Terus aku pindah nih ke bagian audit, masya Allahnya. Nah di bagian audit ini emang seru sih karena aku benar-benar dikasih berkas yang sensitif ya soalnya. Jadi bahkan aku pun gak boleh bawa pulang kerjaan itu ke rumah. Oh iya? Iya karena ya khawatir disalahgunakan, karena memang ternyata dokumennya itu dokumen perusahaan internasional yang kayak misalnya importnya dari Jepang, dari Malaysia, dari Thailand kayak gitu-gitu yang masuk ke Indonesia. Kan di situ pasti ada informasi-informasi yang agak riskan ya kalau misalnya dipegang oleh orang yang salah. Jadi aku cocokin berkas importnya sama pendataan yang ada di Bea Cukai, apakah pajak yang dibayarkannya itu sama atau enggak gitu. Misalnya pengirimannya tuh barang mesinnya ada mesin cuci, mesin jahit, mesin apa lagi gitu ya. Nah ternyata yang bebas pajaknya itu cuma 2, tapi di dokumen itu dia ngasihnya 3
yang bebas pajaknya. Dan tercatat di kita kan cuma 2 yang bebas pajaknya. Nah makanya dia tuh bakal diberikan sanksi bahwa ketiga barangnya bakal dijadikan kena pajak gitu. Bakal dikenakan bea masuk kayak gitu. Nah jadi itu tuh buat menambah pendapatan negara kayak gitu. Jadi apa ya, sinkronisasi gitu, kayak kuantitas dari barangnya. Terus biasanya tuh ada apa namanya, ACC yang kayak gitu juga harus dicek ya, ini udah certified belum? Si berkas ini udah, si barang ini udah certified belum buat masuk ke Indonesia kayak gitu. Kalau belum certified berarti nanti kena pajak atau apa segala macam. Gitu. Dan Teh Bianca ini bisa megang data yang nggak semua orang tuh bisa lihat bahkan ya. Tapi dengan adanya magang, Teh Bian magang di Bea Cukai, Teh Bian punya pengalaman mungkin ya yang nggak bisa dilupakan mungkin ya, karena nggak semua orang bisa dan melihat si data itu kan ya Teh. Kayak sangat riskan gitu, apalagi kalau misalnya di instansi pemerintahan kayak gitu. Terus tadi kan udah banyak banget ya kayak tupoksi beliau di Kemenpar juga seperti apa udah dijelaskan. Terus tadi juga tupoksi di Bea Cukai juga seperti apa. Sebenarnya apa sih kesan gitu ya yang paling nggak pernah bisa dilupakan sama Teteh ketika di Kemenpar dan di Bea Cukai? Kalau misalnya kesan sih ya pasti banyak banget ya. Banyak banget pasti. Kayak hampir semua juga nggak bisa aku lupain sih sampai sekarang. Manis banget. Kalau misalnya di Kemenpar tuh lebih ke yang aku rasain, aku suka banget sama lingkungannya. Karena orangnya baik-baik banget. Baik banget. Terus kayak aku dapet new experience aja yang bener-bener wah keren banget gitu. Nggak tahu, jadi kayak mungkin orang tuh ada yang kalau dengar-dengar kayak ada yang males gitu buat kerja, kayak nggak semangat kalau kerja tuh capek gitu. Kayaknya bayangannya tuh kayak gitu nggak sih? Iya. Tapi kalau misalnya di sana tuh kayak have fun banget. Have fun. Mungkin karena orang-orangnya bener-bener terbuka baik, kayak misalnya aku lagi kerja nih ke Bandung, kan ada beberapa waktu luang. Aku tuh bisa rekannya tuh walaupun aku cuma anak magang gitu, ada rekan kerja yang mau gitu ngajakin aku makan es krim gitu, kayak foto box gitu kan, kayak orang baru tapi memang Sangat welcome gitu ya banget ya lingkungannya tuh. Kayak mungkin experience-nya di lingkungan, terus ditambahkan pasti experience tuh dari pengalaman kerjanya kan jadi bekal besar banget loh itu buat aku ketika kita lulus juga ya. Iya, karena kayak waktu mau masuk Bea Cukai juga kan sempat ngobrol nih, emang kamu sebelumnya magang di mana? Ya aku cerita dong, kayak jadi saat kita wawancara sama HR atau penerimaan tuh kan kita pasti kayak ibarat kita menjual diri ya kasarnya ya. Nah itu bisa itu experience yang luar biasa gitu buat aku jual, yang bikin mungkin HR tuh bakal tertarik kayak jadi gitu. nilai tambah jadi juga. nilai tambah. Kalau mungkin buat di Kemenpar itu sih lingkungan sama pengalaman yang luar biasa gitu, kayak aku boleh nih megang buat pencairan keuangan, padahal kan itu juga anggaran tuh nggak ini ya, nggak mudah gitu. Mungkin gimana kalau misalnya aku salah input, betul, gimana kalau aku salah nominal dan lain sebagainya, itu kan buat masuk ke berkas-berkas negara juga kayak sebenarnya pressure sih. Cuman makasih banget gitu, kayak aku dikasih kepercayaan buat itu, pengalaman luar biasa buat aku. Sama di Bea Cukai juga sama kayak gitu, kayak aku dikasih kepercayaan, itu pengalaman luar biasa buat aku gitu. Tambah masuk divisi yang memang ada yang welcome banget gitu, kayak mau bantuin ini, ajak ngobrol dan lain sebagainya kayak gitu sih. Kalau pengalaman yang kayak nggak bisa aku lupain dengan orang-orangnya sih, kayak hebat orang-orangnya sama lingkungannya juga. pengalamannya yang bakal jadi bekal buat aku nanti gitu. Kalaupun sukses pasti salah satu jalan sukses aku tuh dari situ gitu, ada campur tangan dari mereka gitu, karena aku banyak belajar banget dari orang-orang di sana. Keren sih sebenarnya ya, ketika pengalaman ketika kita beres magang pun lingkungannya tetap mungkin silaturahmi juga ya sampai sekarang, karena beliau juga baik-baik dan mungkin bakal jadi bekal kita juga ketika udah lulus. Itu sangat experience yang luar biasa mungkin ya ketika bagi para anak magang kayak gitu. Dan mungkin nggak semua instansi atau perusahaan lingkungannya ya se-welcome itu gitu ya, dan Teh Bian dapat lingkungan yang alhamdulillahnya tuh baik banget kayak gitu. Terus tadi udah sempat disinggung juga kan ya mengalami pengalaman magang sampai dan sebagainya. Sebenarnya susah nggak sih Teh gitu buat masuk ke Kemenpar dan Bea Cukai? Kalau misalnya susah, ada nggak sih gitu tips and trick khususnya buat para akuntan muda juga supaya bisa lolos dan bisa magang di sana gitu? Bilang semua mudah itu bohong ya. Bohong. Tapi alhamdulillah tuh kita tuh dikasih kelancaran gitu, kayak kita ngerjain ujian deh ibaratnya. Iya. Pernah nggak sih nggak belajar terus kalian kamu ujian gitu? Pernah. Pusing nggak? Pusing. Tapi beres nggak ujian? Beres. Nah semuanya kayak gitu sih yang aku rasain, kayak ini tuh susah nih buat masuk ke Kemenpar sama Bea Cukai itu susah. Tapi karena mungkin ya kita tuh selalu kayak dikasih jalan ya sama Allah tuh,
jadi ya udah gitu, pada akhirnya semuanya selesai dan Selesai. sesuai apa yang kita inginkan, tapi dengan usaha ya. Kayak ujian nggak bisa ngerjain, tetap usaha lah, lirik-lirik lah. Mas-mas sebelah bisa ngasih jawaban atau gimana, atau teman-teman sebelah mungkin tetap kayak selalu ada jalan lah. Tapi jadi contoh ya buat yang tadi ini aja misalkan gitu. Nah sama waktu aku apply magang Kemenpar juga apa ya, di bayangan aku kayak nggak mungkin gitu aku masuk ke kementerian gitu. Tiba-tiba ya ada aja terus jalan itu ngikutin ngalur gitu kayak arus air gitu bener. Dan kita nggak akan pernah tahu ya kalau kita belum nyoba. Belum coba. Penting usaha sih, kayak Usaha dulu. kalau pengen tuh kita usahain gitu. Mulai dulu Kayak aja. masuk bea cukai pun itu aku usahain loh, aku sampai keliling-keliling Bandung kan bea cukai itu banyak ya. Iya, Di ada bea cukai ke wilayah, ke yang wilayah, pelayanan. Pelayanannya juga Terus ada. kayak kamu pengen bea cukai mana nih? Kamu pengen bea cukai pusat, jadi kamu harus rela jauh ke Jakarta buat nyari tahu. Sedangkan kita nggak menutup kemungkinan juga ya dengan kita nge-scroll mungkin ada apply di internet, tapi kalau aku pribadi sih lebih ke survei langsung, itu salah satu bentuk usaha kan ya. Betul. Nah jadi yang penting mah usahanya sih kayak gitu. Oke, mantep banget sih sebenarnya tips and trik dari Teh Bianca ini ya, yang tadi mulai dulu aja, jangan pernah takut ketika kalian mau coba nge-apply. Kalau misalnya ternyata di pikiran kalian sudah mulai susah dan sulit buat masuk, susah juga ya, karena itu mindset ya sebenarnya. Kalau dari kitanya sebenarnya bisa dan mulai aja dulu. Dan ketika udah mulai juga coba berusaha, berikhtiar. Contohnya salah satunya dengan mengunjungi langsung, observasi ke instansi ataupun perusahaan dan sebagainya. Cari-cari mungkin ya tentang latar belakang, profil, tupoksi dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi nilai tambah juga mungkin ya buat para akuntan muda yang ingin mencoba mulai magang dan lain sebagainya. Itu merupakan tips and trik yang bisa diberikan dari Teh Bia gitu ya. Keren banget sih yang bisa dijadiin hikmah juga ya buat kita semuanya. Terus mungkin karena udah banyak banget juga ya daging yang disampaikan Teh Bian ke teman-teman akuntan muda. Terakhir mungkin nih Teh, salah satu buat motivasi mereka gimana supayanya mereka tuh lebih semangat gitu ya ketika mau nge-apply magang. Apa sih dulu motivasi Teteh sehingga atau punya visi misi kah atau punya moto hidup mungkin atau seperti apa supaya emang mereka tuh bisa semangat gitu ketika mau mencoba hal yang baru. Aku tuh selalu punya motivasi ya, usahain atau apapun yang lagi aku kerjain sekarang, apapun yang lagi aku inginkan, aku harus usahain semaksimal mungkin. Usahain semaksimal mungkin, keluarin aja energi kamu sebesar-besarnya, usaha kamu sebesar-besarnya. Buat hasil tuh kita pasrahin, hasil itu pasti kita pasrahin, tapi sering dengar dong usaha tidak akan mengkhianati hasilnya, itu yang selalu aku pegang dulu. Terus jangan lupa juga buat teman-teman, mungkin keinginan apa ya, sukanya orang kan beda-beda, tapi kita harus suka berorganisasi loh. Suka berorganisasi ya. Karena di situ kita bisa ngembangin karakter, public speaking, kayak mindset. Yang paling penting tuh mindset sih. Kalau aku pribadi ya, mindset aku tuh terbuilding banget waktu aku masuk organisasi. Mungkin kayak orang cuma ikut organisasi ya udah ada pelatihan gitu. Tapi kalau aku enggak loh. Kalau aku tuh bukan dari situnya kita lihat gimana kita membangun karakter tuh, kita lihat dari saat kita menjalankan proker-prokernya. Dalam proker itu nggak cuma proker planning, jalanin, beres, nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi saat prosesnya itu loh, kita kan diskusi nih sama orang. Diskusi itu gimana sih kita nyatuin mindset. Betul. Nah itu tuh ngebangun banget karakter kita. Bisa nggak sih kita nyambung sama mindsetnya. Misalnya Citra nih, aku nggak setuju sama suggestnya si Citra. Gimana caranya aku biar bisa sejalan, karena kan proker kita sama, kita ada di proker yang sama, tujuan kita harus mencapai tujuan yang sama. Nah di situ aku belajar gimana sih aku jadi karakter yang open minded tapi tetap menjalankan kerja aku dengan maksimal kayak gitu. Terus salah satunya itu ya, dari situ kan kita juga belajar gimana sih kita nyampein pendapat tuh biar lebih enak gitu buat didengar sama orang. Dan cara menghargai ketika pendapat orang lain juga seperti apa. Nah kayak gitu, gimana caranya kita jangan sampai, yang aku belajar tuh intinya di organisasi tuh orang kan banyak banget ya, banyak kepala juga. Gimana caranya biar kita tidak disukai sama orang. Ya itu sih yang mungkin pikiran aku terbentuk, karakter aku terbentuk. Nah dari situ baru aja kita mungkin bisa ngejalanin hidup yang lebih ini lagi ya, banyak banget ya masalah-masalah kehidupan gitu ya, kayak mau kerja, ini kan kerja juga gimana sih usaha kita mendapatkan kerjaan tersebut. Nah itu aku dapat belajar dari organisasi, gimana sih cara aku masuk organisasi ini.
tiap mau masuk organisasi effort dong. Iya. Nggak langsung main masuk, Ada kan ada syaratnya seleksi juga. apa segala macam, sama kayak gitu aku belajar di organisasi gitu. Jadi buat teman-teman motivasinya jangan malas sih berorganisasi. Mungkin beberapa orang ada yang emang santai aja lah organisasi, gue bisa berteman gitu. Tapi di organisasi itu banyak banget pengalaman yang nggak bisa kita dapat di luar organisasi gitu ya. Setiap organisasi juga beda manfaatnya ya. Iya. Kayak gitu motivasinya. Jadi apapun yang kalian jalanin, apa yang kalian inginkan, usahakan semaksimal mungkin untuk hasilnya kalian pasrahkan. Tapi jangan pernah kayak yaudah aku pasrah doang gitu, nggak usah, jangan sampai gitu. Terus kayak cari bekal sebanyak-banyaknya. Kayak nggak rugi kok kita berorganisasi. Masalah waktu yang kayak gitu-gitu bisa kita atur. Banyak banget ya daging-daging yang udah disampaikan kepada para akuntan muda juga. Semoga informasi yang diberikan semoga bermanfaat, khususnya buat kalian juga yang ingin mencoba mulai magang dan lain sebagainya. Semoga podcast kali ini juga bisa menjadikan referensi gitu ya buat kalian semuanya. Terima kasih banyak juga ya Teh Bian dengan sibuknya TA dan sebentar lagi sidang. Semoga lancar sampai sidang akhirnya, dan semangat juga buat Teh Bian. Makasih udah menyempatkan hadir untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Mungkin boleh nih terakhir Teh Bian buat closing statement. Kayak dari aku minta doanya ya buat kelancaran sidang aku tanggal 14 nanti. Terus aku juga mohon maaf nih barangkali dari tadi mungkin banyak banget ngomong terus ada kata-kata yang keliru atau mungkin gak sesuai buat instansi yang aku magang kemarin, mohon maaf. Kalau misalnya ada kesalahan yang baik disengaja ataupun enggak ya sorry banget ya, buat Citra juga. Terus kayak thank you banget nih buat teman-teman IMIA Jabar yang prokernya semakin keren-keren. Semangat buat pengurus IMIA Jabar, semangat buat akuntan muda, semangat buat kita semua. Semoga teman-teman yang nonton selalu diberikan kelancaran untuk segalanya, selalu diberikan kesehatan. Mungkin dari aku sekian. Terima kasih banyak ya, yang pasti. Mungkin itu aja sih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke podcaster. Oke, makasih banyak Teh Bian sebelumnya. Semoga lancar juga ya sampai sidang akhirnya. Mungkin podcast episode 2 kali ini cukup disampaikan pada kali ini, dan khususnya buat para akuntan muda yang kepo-kepo mengenai dunia permagangan. So, pastikan dan stay tune di podcast episode selanjutnya dengan Talking Amira, Talking and Learning with AMIA Wilayah Jawa Barat. See you the next video and bye-bye.